Wabarakatuh, sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di setiap video yang pernah saya buat itu ada teka-teki, ada edukasinya, ya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah pelaporan tim kuasa hukum Gus Samsudin Jadab kepada Pesulap Merah atas pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Pesulap Merah dilaporkan di Polda Jatim. Dan selamat untuk Gus Samsudin Jadab atas terbuka kembali padepokannya. Semoga bisa digunakan padepokan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Dan saya doakan semoga Gus Samsudin Jadab tidak melakukan kegiatan dobol-dobolan lagi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Itu doa dari saya, teman-teman. Saya hanya bisa mendoakan. Nah, ketika kita memerangi sebuah kemungkaran, 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita memperingatkan. Yang kedua, kita serang. Yang ketiga, kita mendoakan. Sesungguhnya yang mendoakan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, dalam hal ini mungkin ada pendukung-pendukung Gus Samsudin Jadab atau murid-muridnya yang menonton video ini. Mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud ingin menjatuhkan nama baik Gus kalian, tidak. Tapi di sini saya ingin mengatakan sesuai dengan apa yang sudah saya ketahui, apa yang sudah saya pelajari, sesuai dengan apa yang berkembang di media sosial maksudnya. Selama ini yang saya bahas itu seputar konten, seputar kesaktian, itu yang saya bahas. Saya ingin mencoba meluruskan, ingin memberikan edukasi kepada orang-orang awam di sini. Ya, saya tidak pernah bermaksud ingin menjatuhkan nama orang lain, tidak. Nah, sebelum Gus Samsudin Jadab atau tim kuasa hukumnya melaporkan Pesulap Merah ke Polda Jatim, sebenarnya teman-teman, Pesulap Merah sudah duluan melaporkan mereka, ya, atas konten-konten hoak atau pengobatan trik. Namun laporannya ditolak, tidak diterima karena harus korban yang melaporkan. Karena dari kemarin saya coba laporin dengan tuduhan hoax, konten hoax dan juga tuduhan pengobatan trik penipuan. Kata polisinya harus korban yang melaporkan, nggak bisa. Jadi tuh saya bisa edukasi doang. Nah, ketika Pesulap Merah mendengar bahwa tim kuasa hukum Gus Samsudin Jadab melaporkan Pesulap Merah, itu sangat luar biasa sekali, sangat senang sekali. Karena di sana akan ada nanti pembuktian, bongkar-bongkaran, dan mereka nanti akan bertemu di pengadilan. Hati-hati, jangan sampai senjata makan tuan. Ya, saya hanya mau mengingatkan. Ya, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Teman yang baik itu bukan yang selalu membenarkan perkataanmu, akan tetapi ia berkata benar untukmu walaupun itu pahit. Mari kita budayakan kejujuran. Kita adalah sebagai bangsa yang merdeka. Kita isi kemerdekaan tersebut dengan cara menyelamatkan rakyat dari tipu-tipu, dari pembodohan yang dibalut dengan agama. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pesulap Merah. Dia mencoba mengedukasi. Apa salahnya? Bahkan ada framing-framing di luar sana yang mengatakan bahwa Pesulap Merah tidak punya adab. Ketika datang ke tempat Gus Samsudin Jadab tidak mau masuk ke padepokannya, kata orang-orang tersebut di framing. Padahal Pesulap Merah bukan tidak mau masuk, teman-teman, karena di sana di dalam padepokan kameranya tidak boleh dinyalakan. Makanya si Pesulap Merah ini tidak mau masuk pada saat itu.
dan ia ingin membuktikan pembuktian tersebut di hadapan masyarakat, di depan orang banyak. Makanya dia tidak masuk ke padepokan tersebut. Paham ya teman-teman? Ya, mohon maaf kalau suaranya terputus-putus atau gambarnya pecah, mohon dimaklumi karena jaringannya error. Ya. Oke teman-teman, kita minum dulu biar tidak haus. Ini parah sebenarnya teman-teman, parah sekali. Ketika kita tidak percaya dengan ilmu mereka, kita dituduh sebagai orang yang tidak percaya tentang hal gaib. Itu luar biasa sekali ya, framing-framing yang tidak baik sama sekali. Sebenarnya kita sudah sepakat loh, semua agama itu percaya tentang hal gaib. Dan semua agama itu melarang keras untuk percaya terhadap perdukunan. Coba agama mana yang mengatakan untuk percaya tentang perdukunan? Tidak ada. Apakah pelet itu ada? Ada. Pelet itu hanya percaya diri teman-teman. Ya, itu menurut asumsi saya. Kalau memang pelet itu bisa bekerja, pemulung pasti bisa menikah dengan artis. Itu bisa, kalau memang bisa bekerja peletnya. Tapi memang tidak bisa. Kita tidak memfitnah orang teman-teman, tidak. Apalagi membahas aib orang di ruang publik, itu tidak sama sekali. Yang kita bahas selama ini seputar konten, seputar kesaktian. Apa yang ditunjukkan oleh Gus-Gus ini di YouTube, itu yang kita bahas. Coba kalian perhatikan video Gus Samsudin Jadab. Banyak yang sudah di privat, ya di privat. Mungkin sudah banyak orang yang mau membongkarnya, makanya di privat. Kemudian, saya sudah dari dulu membahas Samsudin ini, ya. Sudah dari dulu, sudah beberapa tahun yang lalu saya bahas Samsudin ini. Walaupun saya saat pertama kali membahas dia, saya diserang oleh pendukung dia habis-habisan. Bahkan di setiap video saya itu diisi dengan komentar kata-kata yang tidak sedap sama sekali. Videonya diselike pada saat itu. Bahkan saya dituduh sebagai orang iri, dengki, tidak bisa berkreatif pada saat itu. Namun itu tidak berpengaruh untuk saya. Ya, saya sudah terbiasa tentang hal itu. Ketika kita melihat sebuah kezaliman, sebuah kemungkaran di hadapan kita, kalau kita tidak bisa mencegah dengan kedua tangan, setidaknya kita menggunakan mulut untuk mencegahnya. Ya, seperti itu. Ini banyak nih tokoh-tokoh sakti yang bermunculan di YouTube. Bisa begana, bisa begini, itu segala macam. Saya tantang orang-orang yang bisa menarik korin. Silahkan ambil korin saya kalau memang kalian bisa. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku ya. Dan saya ketika melihat sebuah video dari pendukung Gus Samsudin Jadab yang menantang-nantang pesulap merah, ingin ketemu, ingin membuktikan suatu keilmuan katanya, saya jadi ketawa sendiri teman-teman. Bahkan dia memamerkan sebuah keris ya, bahkan dia juga memberi hadiah uang 1M katanya bagi orang-orang yang bisa menuntut padepokan Gus Samsudin. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, suaranya terputus-putus ya. Mungkin gambarnya pecah juga ini. Mohon dimaklumi saja, jaringannya error. Kita sebagai manusia teman-teman harus saling mengingatkan. Kita saling membutuhkan satu antara lain. Ya. Yang namanya manusia itu tidak jauh dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Kita bukan malaikat yang suci. Ya, bukan. Setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Ketika kita bersalah, orang lain wajar mengingatkan kita, ya, memperingatkan kita. Ketika orang lain bersalah, ya, kita harus mengingatkannya. Seperti itu. Ketika seseorang melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, yang pertama, kita harus mengakui kesalahan tersebut. Ya, harus kita akui. Yang kedua, kita harus meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, kita harus mempertanggungjawabkannya. Dan saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa kenapa pesulap merah pada saat datang ke tempat Gus Samsudin Jadab erat, enggan untuk menyerahkan data pribadi seperti KTP. Karena posisi dia pada saat itu, ya, pembuktian tidak boleh. Dia mau pulang,
ya, bersama rekan-rekannya, tapi ditahan oleh pengacaranya. Kemudian di saat dia mau pulang, diminta identitasnya, data pribadi, termasuk KTP. Makanya dia mempertanyakan tentang hal itu. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, mohon diralat, mohon dimaklumi, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.